Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada pagi hari ini, anak-anak kelas 5 masih belajar bersama Ibu nih. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ke-5. Nah, anak-anak, sebelum belajar jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Dan selalu jaga kesehatan, yaitu dengan selalu mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Nah, anak-anak, sudah penasaran belum pada pembelajaran pada pagi hari ini? Pastinya sudah ya. Yuk, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah mengalami gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Nah, selanjutnya kita akan belajar gangguan pada sistem peredaran darah dan penyebabnya. Yang pertama, ada jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua, ada hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal, bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Selanjutnya ada sklerosis. Penyebab sklerosis adalah terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Kemudian selanjutnya ada varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Anemia. Penyebab anemia diantaranya perdarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tak terkendali. Penyebab leukemia adalah kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. Hipotensi. Hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Penyebabnya adalah faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Kemudian ada hemoroid atau bisa disebut juga dengan ambeien. Vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan perdarahan. Penyebabnya adalah pembekakan pembuluh darah di dalam atau di sekitar bokong, yaitu di dalam rektum atau di dalam anus. Kemudian ada hemofili. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Penyebabnya adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. 10. Penyakit kuning. Penyakit kuning alias jaundice adalah kondisi yang membuat kulit menjadi kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh zat yang disebut bilirubin yang berlebihan dalam darah dan jaringan tubuh. Bilirubin adalah pigmen kuning
yang terbentuk dari sel darah merah yang mati di hati. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan tubuh manusia? 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta, tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health everything is nothing. Memang, kesehatan itu bukan segalanya. Tetapi, tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar 100.000, maka dalam satu hari saja sudah 2.400.000 uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja? Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Dari keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Yang pertama adalah faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan atau bisa disebut diare dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang yang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan yang kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Yang ketiga, itu ada faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik,
akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Yang keempat adalah faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin banyak resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit turunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pembelajaran kedua di subtema ini, kamu juga sudah mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Berikut pola lantai kelompok. Yang pertama, itu ada gambar pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai diagonal. Dan yang ketiga adalah pola lantai melengkung. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Apa yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Ya, benar, busur dan panah. Kemudian, peragakan dengan pola lantai yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini ya. Salah satu tari yang menggunakan alat properti adalah tari Gatut Kaca. Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Apa itu properti tari? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan pada pertunjukan tari. Fungsi properti dalam tari adalah menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami oleh penonton.
sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh, dan memberi alat tambah keindahan dalam tarian. Kemudian, apa saja ya properti yang digunakan pada tarian berikut ini? Benda-benda yang digunakan sebagai properti tari, seperti payung, topeng, piring, kipas, selendang, tameng, tongkat, pedang, keris, rencong, busur, dan anak panah. Selanjutnya, pada gambar berikut ini terdapat tari piring asal Sumatera Barat yang menggunakan piring sebagai alat properti. Kemudian, tari kuda lumping asal Jawa Timur, cambuk dan kuda lumping sebagai alat properti. Kemudian, tari kipas Sulawesi Selatan, yaitu kipas sebagai alat properti. Ada tari merak dari Jawa Barat, selendang sebagai alat properti. Tari burung enggang dari Kalimantan Timur, bulu sebagai alat properti. Kemudian tali lengkong dari Bali, kipas dan selendang sebagai alat properti. Nah, dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya, sehingga lebih mudah dipahami oleh penonton. Sekarang, coba sebutkan beberapa tari tradisional dan properti yang digunakan oleh penarinya. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak, seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin. Sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Mari kita simak gambar berikut ini. Jalan-jalan ke kota hujan. Naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak. Terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak. Bersepatu roda sesuka hati. Tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo? Jawabannya adalah isi pantun tentang kesehatan. Pantun tersebut mengajak kita untuk menggerakkan badan agar sehat. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan bersepatu roda. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu Weni Pradaningsih telah selesai. Semoga bermanfaat ya bagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.